Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Wahyudi, NRB 0923040025 dari kelas TU2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang program tebak angka. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi program yang udah dibuat sama Pak Khairul dan saya modifikasi sesuai dengan soal yang dikasih sama Pak Khairul. Untuk yang pertama, IOStream merupakan prosesor direktif yang memasukkan library input atau output. Ini yang pertama, 1 atau 0 ke dalam program operasi input dan output seperti Cin, Cout. Terus untuk yang kedua, CSLib memasukkan library standar C untuk fungsi-fungsi umum seperti run dan srun. Untuk yang ketiga, CTime menginputkan library waktu standar untuk buat waktunya untuk mengakses fungsi time. Untuk selanjutnya, using namespace ini mengimpor semua fungsi dan objek dari namespace dalam penggunaan cout, cin, dan fungsi-fungsi lainnya dari library standar C++ tanpa menambahkan std ini di depannya ya. Terus untuk selanjutnya, struct game. Ini kan ada 3, target number, quest, number of trees. Itu mendefinisikan struktur dengan nama game yang memiliki 3 anggota, yaitu yang saya sebutkan tadi, target number, quest, number of trees. Terus untuk selanjutnya kita pakai void initialize game. Terus kan selanjutnya ada strand status cache kurang dari mesin inputannya, terus lebih dari time kita pakai 0 ya. Terus itu mendefinisikan fungsi IntelliGame game. Fungsi tersebut digunakan untuk mengacak angka, itu permainannya. Targetnya ini kita 1 sampai 100, diantara 1 sampai 100, serta mengatur jumlah tebakan dan tebakan awal sampai ke 0. Jadi kita menebak angka 1 sampai 100. Terus selanjutnya, void play game. Ini ada awal kita run ya. Jadi keluarnya selamat datang di permainan tebak angka. Terus untuk yang kedua ini saya telah memilih angka antara 1 dan 100. Coba tebak angka tersebut. Jadi yang saya bilang tadi, kita menebak dari angka 1 sampai 100. Kemudian while game titik quest ada seru sama dengan game target number. Itu buat output kita. Masukkan tebakan Anda. Jadi kita memasukkan tebakan kita dari untuk pas ngeran itu kita menebaknya tidak boleh kosong.
Terus selanjutnya if game quest. Jadi kita kalau misalkan dari program disuruh menebak angka 23, jika kita awal itu menebak ini programnya, jika kita menebak dari awal kita misal 5, jadi keluarnya outputannya akan ada ini apa namanya, tebakan Anda terlalu rendah. Jika kita misal nebaknya lebih dari angka yang keluar, maka keluarannya tebakan Anda terlalu tinggi. Itu. Terus untuk fungsi ini untuk memulai permainan dengan menampilkan pesan selamat datang, instruksi program selama tebakan pemain tidak sama dengan angka target, fungsi akan meminta tebakan lagi dan memberikan umpan balik. Jadi kita salah, kalau misalkan kita salah tebak, ini keluarannya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terus untuk selanjutnya fungsi ranci. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan angka acak. Terus trend tadi digunakan untuk mengatur seed generator angka acak. Terus yang fungsi time tadi digunakan untuk mengambil waktu saat ini. Terus yang ini terakhir interact ini fungsinya untuk entry point dari program dan membuat objek atau mendeklarasikan game. Terus memanggil fungsi play game. Untuk return 0 mengembalikan nilai vice dan mengakhiri program dengan sukses. Itu untuk program. Terus kemarin disuruh memodifikasi dari Pak Khairul. Untuk yang pertama, kita harus saat ini permainan hanya menerima input angka dari pengguna. Bagaimana angka akan menambahkan penanganan masukan yang tidak valid. Misalnya kayak kita pakai huruf ataupun karakter spesial, misalkan titik, tanda seru, dan lain sebagainya. Mungkin ini contoh kode memeriksa validasi input untuk meminta tidak valid. Nah, ini is valid input. Jadi kita kalau misalkan input kita masukkan yang tadi yang berupa huruf, maka tulisannya ini masukkan harus berupa angka. Jadi tebakan kita tidak bisa ditebak dengan huruf ataupun tanda seru dan tanda-tanda lain sebagainya. Ini untuk program modifikasinya. Terus untuk soal kedua, tambahkan fitur untuk mencatat riwayat permainan setiap tebakan yang dilakukan oleh pemain dan jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk menebak angka yang benar. Bagaimana Anda akan menyimpan dan menampilkan riwayat ini? Berikan contoh implementasinya.
Nanti kita disuruh memodifikasikan lagi dengan misal kita udah sukses programnya, udah menebak angkanya, kita mengeluarkan berapa aja yang kita tebak dan angka berapa aja yang kita tebak. Nah ini count, selamat Anda berhasil menebak angka. Terus jika ini udah berhasil menebak, ini akan keluaran berapa kali tebakan di dalam nanti pas di run nanti ya. Mungkin langsung saja kita run programnya, apakah berhasil. Sebentar. Nah ini untuk awalnya, selamat datang di permainan tebak angka. Saya telah memilih angka antara 1 dan 100 sampai 100. Coba tebak angka tersebut. Jadi kita misal tadi ya, soal yang pertama yang jika kita menggunakan huruf atau angka, ya kita menggunakan huruf atau kita pakai huruf K. Nah ini yang outputnya masukkan harus berupa angka ya. Terus kita misal tebak lagi ya, kita lanjut tebak lagi, berarti program yang soal yang nomor 1 udah berjalan. Terus lanjut kita tebak angka soal 20. Oh ini berarti terlalu rendah, berarti kita misal menggunakan 60, kita terlalu rendah, apakah 90. Nah jika terlalu tinggi tebakan kita, maka ini terlalu tinggi, misal 80, masih terlalu tinggi, berarti sekitar 70 terlalu rendah, berarti sekitar 75. Nah 75 berarti tebakan jika udah benar, selamat, Anda berhasil menebak angka tersebut dalam 6 kali. Kita ini riwayatnya, untuk riwayat tebakannya. Ini untuk soal yang kedua, tambahkan fitur untuk mencatat riwayat permainan termasuk setiap tebakan yang dilakukan oleh pemain dan jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk menebak angka yang benar. Bagaimana Anda akan menyimpan dan menyampaikan riwayat ini, berikan ini ya contohnya. Selamat, Anda berhasil menebak angka. Nah kita kan awal menebak 20, 60, 90, 80, 70, dan yang benar 75. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam pemrograman ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.